Pengalaman yang lalu tiap malam 2 makan ambeng. Sementara setua yang hadir saya 50. Sedangkan nanti nih Pak Andi ini kawan nih Marina. Jadi caranya bagaimana ambengan ini? Ketika ada ambengan kan kalau puasa ada apa? 3 kali beki. Supaya ya paling kuranglah 5 ator bagaimana itu dari kelurahan supaya kalau nyanak begitu semua hilang tuh acara ambengan ini satu dosa kawa ya bagaimana. Jadi dan saya kira bisa diatur kok itu supaya orang rapi. Dari rapat ke rapat saya selalu bilang sama kelurahan dan pemuka masyarakat, orang ini kampung adat serta budaya, tolong dirapikan tuh acara-acara. Orang lain menghormati, mengagumi itu budaya Jaton, adat budaya Jaton. Tolong biarkan cuma sama rambut, bagaimana? Jadi itu. Yang ketiga itu oto itu untuk kita semua. Itu mau di luar itu mau mengantar orang sakit juga. Cuma ini kan diserahkan kepada BTM dan keimaman. Ketika mau datang ambil oto, datang bilang, baku hormat oto ini doa. Nemo telumer, ilah siapa? Kalau ikut Haji Umar sebagai pengawas di sini, apalagi waktu masa Covid lalu, itu yang keluarga Batu Oto itu setelah Batu Maid bawa kamar udah selesai itu templah. Nah ini cuma ambil nyari mau bilang alini mau bilang bagaimana? Ketika itu malewok lah saya ngurus itu barang ratusan juta supaya dia ambil akan perhatian itu. Semarang bukan saya mali, semua orang tahu Oto. Cuma saya kira kalau rapat lalu itu sudah ditentukan tiap lingkungan. Kalau kau tahu itu kalau banyak tangan bekas susah pengalaman itu. Jaga GP oli apa semua. Jadi itu akhirnya jangan dirasa apa ini kita maksudnya bicara mungkin kok kerasa dikit, tapi kita suka supaya Jaton ini. Makanya mantan lurah bilang kalau di acara dari kampung Jawa itu kampung keluarga Seiren tuari wajah. Jadi orang bersama-sama rapikan ini jadi nama baik orang Jaton. Demikian begitu dulu, nanti tambah sebentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan yang telah dipaparkan oleh Pak Imam. Insya Allah tadi sudah lanjuti dan kita akan koordinasikan bersama supaya bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Sebelumnya kami dari LPM ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang telah kami selesaikan di tahun kemarin, di mana pertama mengenai laporan kegiatan yang telah dilakukan di tahun kemarin. Kegiatan kerja bakti setiap tahun diadakan 3 bulan sekali, jadi 4 bulan dalam setahun. Dan alhamdulillah kemarin sampai menjelang tungguan kuburan sudah dalam keadaan bersih. Jadi para peziarah tinggal membacakan doa dan membersihkan sedikit-sedikit. Itu yang kami laksanakan di sekitaran pekuburan. Dan secara non fisik di situ kita telah membuat berupa adab ziarah kubur, aturan-aturan ziarah kubur yang berupa pengumuman. Dan kedua, kerja bakti bersih-bersih musim pot tahun lalu kita laksanakan 2 kali, dan insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan juga.
dan sudah menjadi program tetap dari LPM untuk pembersihan sumber spot supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu akan kita programkan bersama pemerintah. Dan kita ketiga bersama pemerintah kita membuat Satgas Covid waktu kemarin sementara dalam kondisi Covid. Kampung Jawa kita sempat mengumpulkan dana masyarakat untuk bantuan ke yang terdampak Covid. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan keempat, bersama pemerintah juga kami dari LPM mengusulkan pembuatan paving seperti yang telah diuraikan oleh Sekretaris Kelurahan kemarin tadi, yaitu paving yang berada di Yayasan Abdul Lihud bersama pembuatan paving di sekolah SDN 7 dan sisanya di Tegal Rekojo. Jalan yang alhamdulillah sudah terrealisasi. Itu atas bantuan juga bersama mungkin Pak Arifin, anaknya kebetulan ada di PU Provinsi. Kita hanya mengusulkan dan dia memfollow up sehingga bisa terlaksana pembuatan paving itu. Dan empat, bersama masyarakat pemerintah melaksanakan kerja bakti pembuatan jembatan. Kami juga dari LPM melaksanakan kerjasama dengan Masjid Baitul Makmur pelaksanaan pembuatan jembatan yang ada di Sempot serta pembuatan paving jalan sepanjang 49 meter, jembatan 9 meter, jembatan 9 meter, dan di situ memang meraup anggaran besar 29.600.000 rupiah. Itu ada kerjasama dengan BTM Masjid Baitul Makmur. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ini terlaksana atas dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kebersamaan, semuanya bisa kita selesaikan bersama. Alhamdulillah sekarang sudah digunakan, sehingga fasilitas untuk mengarah ke perkebunan yang ada di sekitaran Sempot itu sudah dengan mudah dilalui. Insya Allah dapat kita menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin supaya jangka waktu pemakaiannya bisa jangka panjang. Dan beberapa kegiatan bersifat partisipatif dan koordinatif yang kami, walaupun tinggal kira-kira pengecetan tinggal 20% belum terselesaikan berhubung sudah waktu mau puasa. Dan itu kebetulan kami sangat berterima kasih kepada Arisan Jumat yang telah berpartisipasi menyumbangkan anggaran sebesar 8 juta di dalam pembuatan jendela. Dan sekarang mungkin jendelanya sudah ada, tinggal mau dipasang. Koseng-kosengnya sudah ada, tinggal kita akan pasang juga bersama. Itu merupakan kegiatan-kegiatan fisik yang telah kami laksanakan pada tahun kemarin, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ada kegiatan yang telah kami juga laksanakan, yang telah kami buat berupa kegiatan non fisik seperti pembuatan buku yang kebiasaan adat dari Kelurahan Kampung Jawa, pembuatan buku, memperbanyak buku, yaitu buku Zikir Golibah bersama buku Ratep Poso. Ini sudah kami cetak, itu bekerjasama dengan Yayasan Mufliun. Ini bukan juga kalau ada masukan-masukan bisa kerjasama supaya agak lebih baik. Ini dalam rangka pengumpulan dana baik LPM maupun yayasan tersebut
untuk kebutuhan operasional bagi Yayasan TPA Pemtiur. Jadi kita telah membuat suatu cetakan buku Golibah bersama Rete Poso. Itu salah satu kegiatan yang dalam bentuk non fisik. Serta pasar Ramadan kemarin juga bersama dengan Masjid Baitul Makmur. Waktu puasa kita sudah melaksanakan itu untuk menggiatkan lagi kuliner yang ada di Kampung Jawa. Di situ kita dalam makanya dari LPM ini memang ada rencana Kelurahan Kampung Jawa ini agar menjadi suatu daerah wisata budaya dan religi, termasuk ingin mempromosikan kuliner yang ada di Kelurahan Kampung Jawa. Dan itu sudah diawali kemarin pada bulan Ramadan bersama remaja Masjid Baitul Makmur. Waktu malam setelah tarwih kita ada laksanakan pasar Ramadan berupa makanan kuliner, sehingga di situ ada event-event yang kita buat. Mungkin alhamdulillah terima kasih kepada remaja Masjid Baitul Makmur telah melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan keimaman, karena di situ ada event pembacaan Al-Quran, dalam meningkatkan pembacaan Al-Quran. Itu kegiatan yang tahun lalu mengenai non fisik, dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun ini yaitu pembuatan jalan alternatif, membuka jalan lingkungan 4 dan KUA dengan jalan di Tegal. Alhamdulillah ini gambar kita sudah buat, dan ini jalan ini akan melalui tanah pemilik, yaitu termasuk sekretaris kami yang punya lahan bersama Pak Mahmud Taib, yang itu kebetulan sudah dibagikan Pak Hendra sama Didi Taib. Dan kemarin kita sudah koordinasi dan sudah minta persetujuan ke yang pemilik lahan dan sudah disetujui. Tinggal yang dari arah Tegal itu sudah disetujui dengan gambar ini. Tinggal yang dari KUA, mereka akan memberikan gambar, karena mereka situ ada rencana sendiri, tapi mereka sudah setuju untuk pembuatan jalan, pengembangan jalan yang ada di Kelurahan Kampung Jawa. Itu salah satu kegiatan pembangunan jalan baru yang akan dibangun atau akan dilaksanakan oleh PM dengan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa. Jadi kami harapkan kebersamaan kita supaya jalan yang kita rencanakan ini bisa terrealisasi. Baru kedua, ini gagasan akan pelaksanaan event kegiatan di setiap tahun. Event kegiatan di setiap tahun, di mana kami akan membuat kalender kerja, di mana event-event berbentuk ibadah seperti atau budaya itu akan kami buat pada bulan Muharram. Jadi tahun Muharram, perilisan tahun Islam, tahun baru Islam, itu akan dilaksanakan event-event kegiatan menyangkut seperti event tilawah, hiburan budaya maupun kasidah. Itu akan fokuskan di bulan itu. Dan insya Allah kami di tahun ini akan merencanakan event Tarekat Maram, itu pembuatan pertandingan event itu tilawah. Dan itu nanti kita lihat lagi tetapi sudah direncanakan akan dilaksanakan pada 1 Muharram itu, kegiatan itu. Serta event yang menyangkut olahraga, supaya tiap tahun kita laksanakan itu bisa dilakukan pada 17 Agustus, pada bulan Agustus. Jadi pada 1 tahun ada event yang sudah ditetapkan oleh kita bersama.
di mana olahraga serta kegiatan fisik bisa dilaksanakan pada 17 Agustus, baik itu voli, bola atau apa pokoknya menyangkut olahraga 17 Agustus, serta event mengenai budaya dan pembacaan tilawatil Quran itu akan dilaksanakan pada Muharram. Ini kami buat supaya terjadwal dan punyanya kerja yang tahunan, supaya kita berbiasakan karena menuju Kelurahan Kampung Jawa menjadi daerah wisata, ada kalender kerja tetap. Jadi ada kunjungan kita bisa, kalau misalnya kita sudah punya kalender kerja tetap tiap tahun, makanya dengan sendirinya kita bisa menjual kegiatan apa yang mungkin di sini yang kita sudah akan laksanakan, dan mereka sudah akan ada jadwal kesini ingin melihat itu kegiatan itu. Baru ketiga, merencana situasi memungkinkan jika kegiatan ini insya Allah pandemi bisa sudah bisa berkurang, insya Allah kegiatan kami akan laksanakan. Karena kendala-kendala kemarin kita memang sudah punya program, karena ada suatu kendala itu COVID-19, sehingga ada pembatasan, sehingga kegiatan yang sudah kami akan rencanakan pada tahun kemarin belum terrealisasi. Saya kira hanya itu mungkin dari kami sebagai gambaran dari LPM, dan kami dari LPM meminta kerjasama atau minta masukan agar bagaimana LPM ini bisa berkembang dan bekerjasama untuk mewujudkan semua rencana yang kita akan buat kemajuan Kelurahan Kampung Jawa kita. Sekian kegiatan laporan kegiatan dari LPM pada tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami minta mungkin kebetulan Bu Lurah hadir, bisa menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Imam Masjid Agung Al-Falakil Mojo beserta BPM Masjid Agung Al-Falakil Mojo dan Imam Rawatib Masjid Agung Al-Falakil Mojo. Yang saya hormati Imam Masjid Tegal Rejo, Ketua LPM Kelurahan Kampung Jawa, perangkat lingkungan yang hadir, dan seluruh yang hadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk dapat bersama dalam rangka remuk kelurahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Dan dalam kesempatan ini, atas nama pribadi, keluarga, dan terlebih khusus atas nama pemerintah Kelurahan Kampung Jawa, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga tali silaturahmi kita ini tetap terjalin, saling mendukung baik BTM, LPM, dan seluruh organisasi yang ada di Kelurahan Kampung Jawa ini saling mendukung seperti semboyan halu-halinaan maupun bola masalah-masalah itu tetap kita lestarikan. Insya Allah segala program-program terbaik yang kita programkan dapat terrealisasi dengan baik jika kita semua saling mendukung. Dan mohon maaf, mungkin sudah mau lama-lama dari biasa kita mau terima tamu, jadi mau cepat saja, jadi mohon pamit, mohon maaf sudah mau lama-lama bersama pada siang hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas himbauan dari Lurah. Yo.
juga kami dari mungkin EPM bersama dengan BTM, di mana setiap hari kemarin sebelum Ramadan kami telah melaksanakan kegiatan setelah sholat subuh, ada kegiatan Jumat Barokah. Dan alhamdulillah pada Jumat Barokah itu kita telah melaksanakan kegiatan. Setiap minggu ada pelaksanaan pengajian, 1 minggu 3 kali, dan itu sudah berjalan. Kebetulan ini Ramadan hari terhenti, insya Allah pada selaya ketupatan ini kita akan akan lakukan. Dan kebetulan yang mengajar itu ada Pak Usnan sama Pak Tarhan. Demikian sekelas pemberitahuan kegiatan di Masjid Agung Al-Falaki Mojo. Dan pada kesempatan ini selanjutnya kami serahkan ke forum, mungkin ada masukan-masukan insya Allah untuk kebaikan kita bersama, serahkan ke forum atau ke mantan ketua MUI bisa memberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Usman jawabannya yang pas adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya maksudnya supaya alif lam ma'rifat sama-sama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Jangan wa syukurillah. Wa syukurillah bahasa Indonesia. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdillah. Pak Imam dan di kelurahan yang saya muliakan, kalau saya mau sebut satu-satu semua ada jabatan ini dia. Dan alhamdulillah di Jatoniam semua ada jabatan. Ya, makanya saya tidak usah sebut satu-satu. Ini semua jam 11. Terlalu banyak formalitas. Gini, saya terkesan dengan ungkapan Ketua BTM dan Imam besar. Pertemuan ini adalah rapat evaluasi dan rencana. Jadi mestinya yang orang ada bicara tahun lalu sampaikan. Sapan sinusuita tahun lalu, sapan siniwo. Ini kan tidak. Jadi itu harus dilakukan dulu. Sekarang kita sudah bicara ke depan, kita tidak evaluasi. Padahal pengantar pertemuan ini adalah evaluasi. Imam besar bicara, ketua BT bicara, evaluasi. Sapan sinusui tahun lalu, sapan siniwo, sapan IP. Saya itu dapat siniwo, sapan menamuali kendalaan itu. Oke, tapi itu sudah jalan. Evaluasi kita juga. Yang kedua, forum ini adalah forum kalau saya mau samakan dengan negara, ini adalah MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada DPR, ada DPD. Di DPR ada lembaga banyak. Jadi sekarang ini ada LPM, ada BTM, ada kelurahan, ada apalagi semua gitu ya. Walaupun tidak ada pimpinannya, kalau di MPR ada pimpinannya. Hanya karena ini pelaksanaan di masjid, maka tuan rumahnya BTM. Maka notulennya BTM saya kira yang bikin. Dan harus ada notulen. Kalau tidak ada notulen, percuma tak menusui-nusui. Inaluran telawaya. Gitu kan? Karena Pak Imam temu lebih lala evaluasi. Kapan sinusui tahun lalu ini Bekayomi. Jadi mesti Bekayomi itu susu kita semua. Siapa minamu alihal. Oke. Baik. Jadi ini adalah lembaga tertinggi di desa menurut saya. Dan paling tua yang sudah ada. Kalau saya boleh klaim, saya pernah sekretaris umum BTN di sini belum. Ini lembaga ini sudah jalan. Jadi saya pikir ini lembaga tertua di kampung kita ini, yang pantas kita hormati dan pantas kita benahi. Di kasus yang BTM, susu yang lembaga ini. Di kasus yang LPM, susu yang ini. Di kasus yang kelurahan, susu yang ini. Jadilah forum terbesar di kampung saya kira. Yang saya kira lihat Mangkoyo sama Lalampoy. Ada degradasi. Kenapa? Pak Imam tadi malam mengumumkan jam 7, kita jam 9 belum ada manusia di sini, walaupun memang hujan. Tetapi kalau lembaga ini sudah kita hormati dan lembaga ini sudah bergengsi, jam berapapun kita orang datang. Kita hormati lembaga ini. Jadi menurut saya lembaga ini belum kita hormati. Karena kita kalau di dalam itu dulu, sekarang kan sudah diislami. Dulu di dalam itu mau tak kita biar jeruk masuk rambut desa.
mungkin sudah rembuh kelurahan, jadi sudah degradasi. Minta maaf kalau saya begini karena saya posisinya di BTM pengawas juga gitu ya. Jadi mungkin kalau seperti ini ungkapan saya, Pak Husnan membisiki saya ada kalimat kulil haka walau kana murran. Lilak mem antu peit. Kan? Oke. Yang berikutnya tadi ada dikatakan udah ada buku gitu ya. Kita senang, saya juga senang, tetapi ini masih nebeng kita. Nebeng ini siapa yang udah nolak? Minum kopi kapal Walina. Minum kopi kapal Walina. Kenapa? Kok di atas tuh di yayasan. Jadi BTM kalau bukan pribadi hanya memperbanyak. LPM juga apa itu? Tapi di situ yang memperbanyak Ahmad Yani Masloman. Ini koreksi saya. LPM sebagai ketua LPM Pak. Ya, buku yang satu coba lihat Ahmad Yani Masloman. Jadi ini saya sampaikan untuk koreksi kita. BTM ini lembaga terhormat. Jadi kalau ini sudah diproduksi oleh Yayasan Al-Muslimun, saya bicara tadi ada hak cipta. Tapi siapa yang mau bikin hak cipta? Mestinya yayasan. Masih banyak yang perlu kita bikin. BTM boleh bikin yang lain. Kalaupun kerjasama dengan ini, bicarakan dengan baik supaya menjadi produk Kampung Jawa begitu ya. Produk Jaton yang sangat bergengsi kata Pak Imam tadi. Tapi ini lewat. Oh kita ini kita sendiri ta malise-lise begitu kan. Jadi ini untuk buku ini saya pikir ada koreksi saya, kita perlu pikirkan kembali siapa yang memproduksi, siapa yang punya hak cipta. Kalau hak cipta yayasan tidak bisa, kemudian BTM bekerja sama bisa punya hak cipta, maka ada hak cipta, ada ISSN buku itu, baru dia bergengsi, ya kan? Oke. Kemudian ada ungkapan-ungkapan tadi, udah banyak yang mau dilakukan tadi, itu dari lembaga masing-masing. Nah ini evaluasi untuk lembaga kita semua, gitu kan? Nah di media sosial ada dua hal yang saya ikuti yang banyak berkembang sampai beberapa hari kemarin. Yang terakhir adalah, tapi sebelum ke situ saya ingin ke Pak Imam tadi ini tadi. Ada falsafah. Kalau yang dikatakan Lurah itu bukan falsafah, slogan itu. Kalau falsafah kita ada meali antepe. Dan itu yang terjadi sehingga Pak Imam curhat tadi itu. Kuripe itulah nyalimo. Masih imam besarkah Haji Ahmad Kiai Demak atau tidak? Kalau Haji Ahmad Kiai Demak masih imam besar dan diakui se-Kabupaten Minahasa, kenapa di Kampung Jawa tidak diakui? Ini harus kita pikirkan. Dan bukan sekedar pikirkan, susu yang maalian tepe, kurala ya. Torong masih dia si Haji Ahmad. Apa sih misalnya ada yang misalnya si Doi dia, oh ya Allah Akbar, akbar kita. Jadi perlu kalaupun terlambat, tapi kalau dihubungi dan beliau mengatakan terlambat, monggo. Tapi kalau beliau dihubungi dan kumai, itu lain cerita. Itu perlu disusui. Ini falsafah Ma'ali Antepe, gitu kan? Karena ini Jaton kota. Tadi mau dikatakan mau jadikan desa budaya, desa wisata budaya. Budaya apa yang mau kita banggakan? Kalau kita terima Ma'ali Antepe seperti itu. Adat dan adat begitu. Sekarang adat kita mana? Adat itu Pak Imam adalah bukan apa yang ditulis. Adat itu apa yang berjalan turun temurun baru dicatat. Bukan mau dicatat kumbeking mat siwondi. Itu bukan adat. Itu paksaan. Jadi adat itu adalah sapa minamuali biasiwas peniwani tua dicatat dan itulah perangkat adat. Bukan apa yang baru mau dibikin sekarang kemudian siwon, Husnan siwon bukan begitu adat itu pemaksaan gitu kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam tadi itu bagian-bagian dari adat yang perlu kita lestarikan. Kalau kita mau jadikan desa ini desa adat dan desa budaya gitu ya. Budaya apa yang mau kita tonjolkan kalau imam besar saja boleh curhat seperti itu, gitu kan? Oke. Nah, yang saya mau katakan tadi adalah yang berjalan di media sosial terakhir adalah acara-acara di Kampung Jawa. Di tabligh akbar yang saya sampaikan beberapa malam lalu, ada 3 kelemahan umat Islam. Berani meninggalkan sholat, berani tidak tahu ngaji, berani tidak tahu berdoa. Ini mungkin keras saya sampaikan, tapi coba evaluasi. Saya lewat karena ini doa dibawakan oleh Saudara Albert, maka nur mendai, kunci tangan, tutup mata, mulai. Tetapi umat Islam belum tentu semua bisa. Ngaji pun begitu.
Salah satu contoh akikah. Akikah itu tidak dipersyaratkan baca barzanji, tetapi dibudayakan baca barzanji. Hadir 30 yang baca 4. Kenapa? Nggak bisa ngaji. Jadi kalau tadi dikatakan ada pengajian 3 kali seminggu, itu tolong dilestarikan dan diperbanyak. Jangan 5 orang aja yang hadir. Itu kan? Jadi ini perlu saya sampaikan. Nah, kenapa mau saya sampaikan itu? Di media sosial ramai beberapa hari yang lalu. Kalau ada acara di kampung, bapak beduk nomor doci keyboard. Di mana penghormatan kita? Kita penghormatan yang lewat, tapi orang sendiri tidak menghormati diri kita sendiri. Dan saya katakan pada saat itu zuhur berani ditinggalkan. Pesta kawin dimulai jam 10 selesai jam 3. Siki maweng zuhur apa tidak? Saya tidak tahu sih, ini pikiran jelek saya. Kalau ada ya syukur, kalau salah dosa saya gitu ya. Tapi wajib saya sampaikan. Baru ada pertanyaan ke saya, saya tua mas orang mulu, kasih wene kemana ke wulu? Bisa. Sebelum dirias wudhu dulu, jaga kentut, jaga wudhu gitu. Pada saat zuhur tidak ada rusa mana Pak Imam? Adakah rusa tidak boleh sholat haji maweng? Yang tidak boleh sholat kan haid dan nifas. Kalau menikah tidak rusak sholat loh. Tapi kenapa kita biarkan? Imam biarkan, LPM biarkan, BTM biarkan, kelurahan biarkan. Azan mau berkumandang, madon cipe. Begitu selesai azan, mau mulayo. Gak bisa saya suruh diam. Mungkin orang debat saya, sholat itu pertanggungjawaban kita masing-masing. Tetapi sebagai pemimpin, imam, BTM, LPM wajib menyampaikan loh. Ya. Kemudian tadi ada dikatakan mobil. Kita kumpul uang susah-susah se-Indonesia Jaton kita berdayakan dapat itu. Nah kalau Pak Imam mengatakan tadi wayano kasemedo wayakone mareng, ini kan salah manajemen. Maka manajemennya kalau saya boleh usulkan, tunjuk 1 orang atau 2 orang yang mengelola mobil itu. Tanggung jawab dia. Mau oli segala macam tanggung jawab dia. Jangan seperti kata Pak Imam, tasya waya mali oto jadi memolani anu minggu kusi. Tidak lama hancur itu. Jadi banyak hal yang mau saya sampaikan, tapi contoh-contoh seperti itu mari kita bicarakan di forum ini, forum tertinggi ini, dan kita evaluasi, kita lakukan yang terbaik untuk kampung kita ini. Kita bangga dengan kampung kita ini, orang bangga. Mungkin yang terakhir Kasdam datang berkunjung ke sini, menteri-menteri datang berkunjung ke sini, tapi kalau kita tidak hormati kampung kita juga, macam mana kata orang Batak gitu ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan dari banyak hal, supaya kita orang baku jaga di kampung ini, baku jaga turun-temurun kita, warisan leluhur kita 3 hal itu, kesungguhan beragama, patriotisme, dan keguyuban. Itu kita lestarikan, kita sampaikan kemana-mana. Saya selaku pembina KKJI Sulut, KKJI Manado, dan beberapa pakasaan, sekarang dalam setiap ceramah saya suruh ngaji, saya ajar ngaji gitu. Karena mau ceramah ke langit-langit terus nggak bisa ngaji, mau apa gitu. Kalau Pak Imam nanti suatu saat kita bisa undang dalam pertemuan-pertemuan, tanggal 15 ini saya juga mau sampaikan itu. Saya ajar ngaji gitu. Saya bukan jago ngaji seperti Pak Ustaz, tapi apa yang saya bisa saya sampaikan. Karena saya pernah menemukan seorang pemimpin mengaku bimbing agama membaca alif, tulisan huruf muqatta'ah, alif, lam, dan ra. Dia baca alif, la, ro. Ngaji di mana? Baru saya tanya, apa beda alif dan hamzah? Sama. Yang mengaku imam bilang sama. Itu sangat berbeda alif dan hamzah. Hamzah itu terbagi 2, hamzah qata' dan hamzah wasal. Tahu nggak kita? Pak Ustaz menendong murad, kita tidak perhatikan. Itu dulu yang mau saya sampaikan dari banyak hal. Kalau masih ada diskusi, saya akan tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan yang terbaik dari mantan. Insyaallah kita akan semua yang disampaikan kita akan koordinasikan bersama supaya ke depan kita bisa lakukan sebagaimana kita harapkan bersama. Di sini memang kalau kita lihat kebetulan memang tahun lalu kebetulan saya tidak hadir. Memang kebetulan maka tetap rapotnya ada sesuai yang telah disampaikan tadi, termasuk
LPM ini akan buat program telah terlaksana. LPM kemarin hasil pembicaraan kemarin mana LPM Kampung Jawa, Pak Asrul meminta dukungan dari seluruh masyarakat dalam menjalankan program yang akan direncanakan, dan alhamdulillah sudah terlaksana semua program dari LPM. Ini ada bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Ini saya bacakan boleh nih mengenai seperti yang dimintakan oleh mantan ketua MUI, ada nutulan rapatnya, di mana kemarin KKJI Haji Umar Masloman inginkan kepada masyarakat untuk bersatu dan proksi diri terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Jawa. Sebenarnya kita Kampung Jawa punya tujuan yang sama juga, di mana taat beragama, jiwa pejuang, dan keguyuban. Nah, ini taat beragama ini termasuk ada pembinaan di mungkin dari ke taman-taman pengajian, ya. Makanya kami di sini ada dari LPM juga ada rencana itu, termasuk ingin taat beragama yang event, salah satu mungkin event ini pembacaan Al-Quran ini, termasuk kita ingin menciptakan anak-anak kita supaya bisa baca dan bisa Al-Quran dengan baik. Itu salah satu mungkin dari bagian dari taat beragama, jiwa pejuang dan keguyuban. Nah, keguyuban ini pada tahun kemarin alhamdulillah mungkin dengan ada kerjasama dengan membantu program dari LPM, mungkin ada insya Allah akan terwujud. Dan dari Kepala KUA Tondano Raya mengusul Pak Iksan Jojo mengusulkan di mana yang menjadi awal nikah perlu ditinjau kembali yang menjadi jadi saksi nikah itu perlu ditinjau kembali. Mungkin itu atau itu sudah diselesaikan atau belum, insya Allah nanti supaya jadi pembicaraan lagi. Baru tanggung jawab Masjid Agung Urfala membina masjid-masjid yang ada di wilayah Minhasah, ada berupa Masjid Agung. Jangan ada yang itu pembinaan ke masjid. Dan ada selanjutnya Kampung Jawa sebagai kampung religi dan budaya harus membuka diri untuk meningkatkan kepentingan. Lanjut, jelas. Ketua Panitia Ramadan Pak Junaidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan bulan Ramadan. Mungkin sudah. Ini ada Pak Suyitno juga, pelantikan pegawai syarat baru diklat, baru ada 3-4 poin mungkin ya, 5 poin pembuatan. Ini ada pegawai kekeluaran kita lanjut aja. Mungkin eksistensi KKJI perlu dimaksimalkan, eksistensi LPM juga perlu dimaksimalkan. Pembinaan pegawai syarat internal Masjid Agung, pembinaan kepada saksi nikah juga baru ketiga itu kegiatan zakat COVID mungkin sudah. Dan itu gambaran yang hasil nutulan rapat pada tahun kemarin. Mungkin ini kita serahkan aja ke forum, mungkin ada
yang bisa memberikan saran atau sepatah dua kata mengenai kemajuan kampung, Pak Asrul mungkin. Ada Pak. Cek. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam, Ketua BTM dan Wakil Imam serta Sekretaris Kelurahan, Imam Tegarrejo, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir di acara rembuk kelurahan yang tadinya rembuk desa telah menjadi rembuk kelurahan. Langsung saja, ini kita bicara masalah rembuk desa atau rembuk kelurahan, di mana kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini telah diwarisi oleh para leluhur kita dari dulu. Sudah menjadi satu kebiasaan untuk setiap melaksanakan, sehabis melaksanakan Idul Fitri dan dengan melanjutkan puasa Syawal, maka disinilah kita mengadakan hari raya ketupat. Kita melakukan satu tradisi yang dinamakan rembuk desa pada waktu itu dan sekarang rembuk kelurahan. Rembuk kelurahan ini tentunya seperti apa yang telah disampaikan tadi para pembicara, bahwa kita di sini dikumpulkan untuk membicara, mengevaluasi hal-hal yang terjadi kemarin dan kemudian hal-hal yang akan kita hadapi di kemudian hari. Saya hanya melihat bahwa dalam satu keharmonisan di kelurahan ini, dengan adanya mungkin globalisasi, ya, sehingga peradaban yang ada di kampung Jawa ini sudah mulai tergeser. Itu nyata sudah mulai tergeser. Dan mestinya setiap pertemuan yang sangat positif ini, mestinya yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat harus dilibatkan. Apakah mereka mungkin kebetulan bertepatan dengan kesibukan? Dan saya rasa dari dulu orang disibukkan, tapi mereka lebih mementingkan karena ini kepentingan bersama untuk kita bicarakan. Karena banyak hal yang perlu harus kita bicarakan di sini, seperti apa yang dikatakan oleh Pak pengawas tadi, Pak Suyitno, bahwa semua hal-hal yang mau dibicarakan di sini kita harus didudukan bersama. Saya melihat satu sejarah seperti sejarah yang terjadi di Desa Cordoba. Apakah suatu saat kita akan seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya melihat sekarang ini sudah jauh dari keberadaban yang ada, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Suyitno tadi, adat dan adab. Ya, mungkin saja 5 tahun, 10 tahun, barangkali 50 tahun kemudian, di saat kita sudah tidak ada, kita tidak tahu regenerasi kita ini seperti apa, dan bisa saja kampung ini akan menjadi tinggal sejarah dan catatan saja bahwa dulu kampung ini pernah diduduki oleh pengikut-pengikutnya Kiai Mojo. Bisa saja seperti itu, walau alam. Karena melihat kondisi seperti saat ini, adab kita yang ada di kampung ini sudah bergeser, jauh bergeser seperti apa yang di masa waktu saya masih kecil. Apakah ini kurang perhatian dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak, ataukah memang sudah seperti itu? Saya hanya mengharapkan ke depan supaya sebagai orang tua, marilah kita mengajarkan yang terbaik buat generasi kita, sehingga
ke depan kampung kita ini masih bisa kita bisa tinggalkan dengan artinya yang telah dikatakan tadi itu maliosan, masawasawan, matombolan. Nah ini jangan sampai hanya jadi tinggal cerita saja. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Persoalan tadi seperti oleh disampaikan oleh Pak Imam, saya hanya menanggapi sedikit bahwa di kampung ini itulah yang namanya keguyupan, kebersamaan. Ada satu masjid yang diagungkan dan masjid agung. Ya setidak-tidaknya kita berkoordinasi, sama-sama berkoordinasi demi untuk jangan sampai terjadi fitnah di sana sini. Padahal ini kita untuk melakukan yang terbaik, karena tidak dikoordinasi dengan secara matang sehingga terjadi fitnah di sana sini. Karena sekarang orang melakukan yang terbaik, melakukan aja yang terbaik, pasti akan menjadi suatu cerita yang tidak baik, apalagi melakukan yang tidak baik. Dalam pertemuan ini, saya juga bisa menyampaikan juga kepada ketua ketua LPM, cuma mengusulkan saja kalau diterima, kalau tidak ya. Dalam untuk memimpin suatu organisasi ini, sebenarnya Pak Ketua LPM hadir sebagai LPM atau sebagai moderator. Kalau saya lebih baik jadi sebagai Ketua LPM karena secara terhormat, berikan kepada orang lain untuk memimpin jalannya pertemuan. Nah, begitu yang lebih bagus supaya jangan terjadi rancu dalam pertemuan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya hanya mengharapkan supaya ke depan ya, marilah kita sama-sama seperti apa yang dikatakan tadi, kan terlalu banyak untuk bicara kebersamaan. Nah, kalau kita bicara kebersamaan, kalau ada hal-hal yang positif ya kita harus dukung bersama, selama itu tidak menjadi menjadi suatu persoalan. Dan itu mungkin itu yang dulu saya bisa sampaikan, nanti berkembang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfian telah menyampaikan usulan-usulan yang terbaiknya. Menanggapi usulan itu, intinya kita selalu koordinasi dan kerja. Jadi mengusulkan sambil kerja dan dilaksanakan. Selaku kita, mohon maaf saya mau menyampaikan, selaku saya moderator sini, kebetulan tadi nggak ada, sudah jam berapa, belum ada yang mulai, nggak ada yang pegang. Jadi itu sebagai pemberitahuan, tidak usah dipermasalahkan, yang pasti kita jalan di sini mencari solusi yang terbaik, tidak usah dipersoalkan juga. Dan selanjutnya kami serahkan ke yang lain untuk memberikan usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah banyak yang telah baik masukan ataupun penyampaian dari LPM, Imam, BPM, yang pertama, majelis ulama. Namun ada satu hal yang kita lupakan, seperti Makam Majelis Ulama katakan bahwa ini kita ya kampung ini mau bersatu. Betul, kita akui. Ini kita kalau lama bersatu tapi tidak bersatu. Kenapa? Beda dengan luar. Di luar ini kalau ada satu program yang mereka laksanakan, saya ini orang laksanakan. Setelah ada program, salah satu program orang ada yang pimpin mereka, serentak mereka laksanakan dan tidak takut. Dalam keadaan mau mati pun orang tidak takut. Tapi orang tidak. Ada salah satu program misalnya yang orang sudah terpakati seperti sekarang ini, setelah baru dilaksanakan, banyak yang menghalangi dan tidak mau untuk melaksanakan itu. Satu program tahun lalu yang kita sampaikan itu masalah prinsip. Mungkin paliun tamu ingin tahu apakah memang paliurano atau kena liurano, salah satu program. Siapa itu? Masalah rombik.
masalah prinsip. Setunda noni apabila mereka membuat program yang ke rendah yang tawarin terus mulai wale lain sama rendah lain yang menjaga pas satu luar biasa contoh orang kayak gini nah kalau balik yang rendah coba saya percaya main ke puncak tanah nih keluarga Kamidin tanah nih keluarga Karinda Neri Fai Niwongu Wasana Rohin mana yang mau ya bersatu, saya menindek, lalu kita kasih contoh mungkin tujuh orang telah melaksanakan secara diam-diam pukul dari kerompet, secara diam-diam. Ayo nak bongkar teh, tuh setelah yang mau pertahanan, nah ketua anoni masyarakat luar, tuh orang dulu kan sertifikat, tapi dong klaim di tanah dengan bunyawan tanah kami. Saya anu gak sedang berjawab melak lagi yang mana tanahnya tanah kami bayangkan berarti kita bersatu tak berjawab sih saya sampaikan anak saya toh ini harapan saya jangan kita melihat ini apa tuh ini majelis ulama ini mantan ulama ini kita ini ruang persatu.